Assalamualaikum. Siap. Berdalam hati dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir? Sebelum dimulai, Bapak minta untuk saya pimpin baca surat jam pelajaran sini. Nggak apa-apa sih, jam. Senin tuh Senin. Iya, saya juga sama. Ada sama-sama mahasiswa. S1-nya. Soalnya tiap 4 tahun. Belum mulai pematerian, kalau mau bilang tepuk 1, semuanya tepuk 1 ya. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali. Kalau tepuk 3 berarti 3. kalau 4 ya. Jadi kalau 4 gitu. Oke. Saya coba ya. Tepuk 2. Kurang kompak. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 4. Siap. Lagi konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Guys, ada yang lebih? Ya, kompak konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Ya, oke, sekali lagi terakhir. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya. Jadi kemarin terakhir pekan kemarin membahas tentang apa? Pelajaran PKI. Minggu kemarin terakhir membahas tentang apa? Toleransi beragama. Ya. Nah, untuk pekan sekarang, kalau kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ada yang tahu apa itu sifat amanah? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Terus apa? Selain itu yang lainnya? Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Kalau jujur, jadi amanah itu adalah apabila tadi apa? Singkatnya apa amanah? Dapat dipercaya. Jadi amanah itu apabila kita diberikan sesuatu, maka kita bisa menjaganya, atau orang lain yang memberikan amanah kepada kita itu dia
dia merasa bahwasanya kita orang yang dapat Percaya. Begitupun kaitannya dengan jujur apa? Jujur itu setiap ucapan, setiap perilaku kita dilakukan dengan benar. Boleh Qurannya dibuka surat An-Nisa ayat ke 56. Buka Qurannya surat An-Nisa ayat 56. Dah? Boleh minta satu orang untuk baca? Pesti. Siapa? Pesti. Yang mana pasti? Jangan tunjuk orang, angkat tangan aja. Jangan sebut nama orang. Oh, minta satu orang untuk baca. Siapa? Yang lainnya dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa. Itu apa itu? Gimana? 58 bacanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi'adlin. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basir. Sadaqallahul azim. Boleh sampingnya bacanya artinya. Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah baik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Ada amanah secara bahasa. Jadi amanah secara bahasa itu tadi teman-teman bilangnya apa amanah itu? Keluar. Kalau secara bahasa amanah itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata amanatun yang artinya aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia amanah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Jadi, sedangkan secara lain amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang mampu dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterima untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi yang dititipkan atau kita terima kepada orang lain dan kita merasa bahwasanya ketika kita menitipkan kepada orang lain itu kita merasa aman, tentram, serta terakhir apa? Hilang rasa takut. Jadi ketika kita misalkan contoh siapa namanya? Abi. Nah, Abi siapa KM-nya? Surya. Nah, Abi misalkan mau ke kamar mandi, Abi nitipin Qurannya sama Surya. Kemudian Surya menjaganya dengan baik sampai Abi kembali lagi. Nah, itu dikatakan Surya sebagai orang yang amanah. Jadi amanah itu benar tadi kata teman-teman bahwa mudahnya amanah itu adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Itu amanah itu bisa secara barang, bisa secara kepercayaan, bisa secara apa? Secara perkataan, bisa secara misalkan mandat. Contoh misalkan di sini siapa jadi KM? Surya. Surya jadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya oleh teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalkan Surya tidak bisa dipercaya oleh yang lain, nah berarti Surya sudah tidak apa? Tidak amanah. Tapi insya Allah di sini mas Surya sebagai anak yang amanah. Nah sekarang yang kedua jujur. Sekarang buka surat At-Taubah ayat ke 119 dan buka. Tadi dari Iwan, sekarang coba dari awalnya. Siapa yang membaca ayat 119?
Yang di sebelahnya boleh bacain artinya. Supaya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan takut sama orang-orang yang benar. Bersabarlah dengan orang-orang yang benar. Jadi kata lain dari jujur itu ada apa? Ini tadi apa? Sodik. Apa itu sodik? Dari apa namanya? Yang benar. Benar. Itu benar. Jadi jujur itu sama persamakannya dengan sodik. Sodik itu benar. Jadi orang yang jujur itu setiap perkataannya, perbuatannya itu benar. Gitu. Nah, sedangkan pengertiannya jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata sidik, artinya berkata benar. Sedangkan dari istilah adalah jujur, kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Contoh misalkan di sini si A izin sama gurunya, Pak, Miss, misalkan izin kamar mandi, ternyata lama, tahunya pas dicek dia ke kantin, Missnya tahu, balik lagi, ditanya sama Missnya, Miss dari mana? Jawabannya dari kamar mandi, padahal dia dari kantin. Berarti dia sudah jadi pribadi yang buruk, tidak berkata jujur. Nah, sedangkan kita harus sebagai seorang muslim harus berkata jujur apapun itu, karena kita dari perkataan, dari perbuatan, segala hal kita harus jujur. Ya. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta satu orang ke depan untuk menjelaskan apa yang telah disampaikan. Satu orang aja. Ya, minta tolong ke depan dan itu jujur sama amanah ibadah. Oke, siapa? Siapa? Boleh menjelaskan segimana bebas. Ayo boleh. Siapa? Menjelaskan tentang jujur itu apa, bagaimana, amanah itu apa, seperti apa. Terus kita harus berperilaku jujur, ada apa, kenapa, jangan sampai tidak amanah, kenapa gitu aja. 1 menit. Boleh? Ayo, siapa? Mau ke depan? Nggak apa-apa. Dari awalnya ada yang maju, misalnya. Ustaz mau maju, boleh mewakili teman-temannya. Ayo. Sudah kelas 8 kan? Harus berani lah. Ayo. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang misalkan terus dijaga dan baik koleksi uang itu sampai dibalik lagi. Kalau amal itu sesuatu yang dapat dipercaya sesuai dengan surat Al-Nisa ayat 24. Ya, Masya Allah. Jujurnya? Kalau jujur itu baik dan benar dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya saat
Yaudah kan. Contohnya si Surya pengen sukses, izin ke dulu, tapi malah hati jajan. Nah, itu salah satu sifat bohong, itu tidak baik untuk ditiru. Kita harus amanah supaya kita dapat dipercaya sama orang lain. Terus kalau kita harus jujur supaya kita sama dipercaya sama orang lain juga. Jadi orang itu nggak bakal dituduh bohong lagi. Contoh suratnya At-Taubah ayat 119. Itu dari surat wajib. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini tentang jujur dan amanah itu, bahwasanya kita sebagai muslim harus memiliki sifat amanah. Kenapa? Karena sifat ini sendiri sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu kita harus menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Ya, jadi kita harus mencontoh kehidupan Rasul, bagaimana Rasul hidup dan memiliki sifat-sifatnya tentunya. Gitu. Kalau kita tidak bisa mencontoh seluruhnya, minimal ada hal-hal baik yang bisa kita ikuti dari sifat Rasul. Jadi itu ya. Terima kasih teman-teman semua.